Seorang bocah hidup di dasar sebuah gua. Tidak ada nama yang berarti, tidak ada ingatan, tidak ada pemahaman tentang di mana dia berada atau sudah berapa lama dia di sana. Kegelapan itu total. Keheningan itu permanen. Dia ada di dalam kehampaan di bawah sebuah struktur yang begitu luas sehingga orang-orang di dalamnya telah lupa bahwa ada sesuatu di bawah. Dan kemudian seorang gadis turun ke dalam kegelapan. Dia membawa cahaya. Dia membawa bahasa. Dia bercerita kepadanya tentang bintang-bintang, objek yang belum pernah dia lihat, konsep yang tidak bisa dia verifikasi, titik-titik cahaya di langit yang tidak pernah dia tempati di bawahnya. Dia memberinya alasan untuk ada. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah dia kenal. Suatu hari, dia pergi. Dia memasuki tower di atas. Dan bocah itu, tanpa kemampuan bertarung, tanpa pemahaman tentang dunia, tanpa rencana selain satu kebutuhan putus asa untuk menemukannya kembali, merobek pintu itu dan mengikutinya. Ini adalah Tower of God. Dan saya butuh Anda memahami sesuatu sebelum kita mulai. Bocah itu akan menemukannya. Dan apa yang dia lakukan ketika bocah itu menemukannya akan menghancurkannya. Selamat datang kembali di Manhwa Recap Vault. Tower of God bukan sekadar salah satu manhwa paling populer yang pernah dibuat. Inilah seri yang mendefinisikan genre pendakian menara. Yang asli, cetak biru, karya yang membayangi setiap kisah progresif vertikal yang diterbitkan setelah 2010. SIU mulai menyerialkannya di Naver Webtoon pada bulan Juni 2010. Karya ini telah mengumpulkan lebih dari 650 bab dalam 3 bagian, miliaran tayangan di seluruh dunia, 2 musim anime di Crunchyroll, dan arsitektur world building yang begitu padat sehingga seluruh wiki kesulitan mengkatalogkannya. Hari ini kita hanya membahas bagian 1, 78 bab. Floor of Tests, sebuah arc mandiri dengan awal, tengah, dan akhir yang telah menghantui pembaca selama lebih dari 15 tahun. Mari kita mulai. Namanya 25th BAM. Nama itu berarti malam ke-25, malam ketika dia ditemukan atau lahir atau muncul di gua di bawah tower. Dia tidak tahu yang mana. Ingatan terawalnya adalah kegelapan dan batu dan waktu yang berlalu lambat tanpa mekanisme untuk mengukurnya. Rachel mengubah itu. Dialah yang datang kepadanya. Dia menceritakan kisah-kisah. Dia menggambarkan langit di atas tower. Langit yang ingin dia lihat. Dia berbicara tentang bintang-bintang seperti seorang tahanan berbicara tentang kebebasan. Dengan kekaguman yang membuat konsep itu sakral terlepas dari apakah dia pernah mengalaminya sendiri. Bagi Bam, Rachel bukan sekadar teman. Dia adalah seluruh dunianya. Sebelum dia, bocah itu tidak punya apa-apa. Bersamanya, dia memiliki segalanya yang bisa dimiliki seseorang ketika segalanya adalah tepat satu orang. Ketika Rachel mengumumkan dia akan memasuki tower, Bam memohon padanya untuk tidak pergi. Dia tetap pergi. Dan Bam, yang belum pernah membuat keputusan lebih rumit daripada apakah harus tidur atau tetap terjaga, membuat pilihan paling berkonsekuensi dalam sejarah tower. Dia membuka pintu itu sendiri. Ini penting. Dalam hierarki Kaku Tower ada regulars. Individu yang dipilih dan diundang untuk mendaki oleh Hedon, penjaga tower. Dan ada irregulars, mereka yang masuk tanpa undangan, yang memaksa membuka gerbang melalui kehendak murni atau keadaan. Irregulars tidak terikat oleh aturan yang sama. Mereka tidak perlu kontrak dengan penjaga tower untuk mengendalikan Shinsu, energi ilahi yang meresapi setiap lantai. Mereka bisa melakukan hal-hal yang seharusnya mustahil. Dan kekuatan penguasa tower, King Jahad, Ten Great Families, Rankers yang mengelola lantai-lantai, takut pada irregulars di atas segalanya. Karena hanya seorang irregular yang bisa membunuh sang raja. Bam tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia tidak memasuki tower untuk menggulingkan monarki atau menantang tatanan yang ada. Dia masuk karena gadis yang dia cintai berjalan melewati sebuah pintu, dan dia tidak bisa ada di sisi lain pintu itu tanpanya. Kesederhanaan motivasinya itulah yang membuat cerita ini berhasil. Tower adalah tempat ambisi. Setiap orang di dalamnya menginginkan sesuatu, kekuasaan, status, balas dendam, kebebasan, kekayaan. Bam menginginkan satu orang. Dan Tower tidak tahu harus bagaimana dengan itu. Headon menyambut Bam di first floor. Sang penjaga itu purba, mengganggu dan berbicara dengan otoritas santai dari makhluk yang telah menyaksikan ribuan pendaki memasuki tower dan telah melupakan sebagian besar dari mereka. Dia memberikan Bam sebuah ujian.
Pecahkan bola hitam yang tergantung di dalam sangkar. Halangan antara Bam dan bola itu adalah seekor white steel eel. Makhluk yang dirancang untuk membunuh regulars jauh lebih berpengalaman daripada seorang bocah yang belum pernah memegang senjata. Ujian ini direkayasa. Tantangan ini seharusnya ada di lantai ke-20, bukan pertama. Hedon sedang menguji sesuatu yang spesifik, meskipun apa tepatnya tetap tidak jelas. Kekejaman atau rasa ingin tahu dengan Hedon, perbedaannya nyaris tidak ada. Yang tidak diketahui Bam adalah bahwa Rachel pernah ada di sini sebelumnya. Dia berdiri di ruangan yang sama ini, dia ditawari ujian yang sama, dan dia menolaknya. Dia melihat belut itu dan sangkarnya dan memutuskan bahwa risikonya terlalu besar. Hedon kemudian menawarkannya sebuah kesepakatan, yang syaratnya baru akan menjadi jelas di akhir bagian 1. Bam diselamatkan oleh intervensi tak terduga. Hayuri jahat, seorang high ranker, putri jahat, dan salah satu makhluk paling kuat di tower, turun ke first floor setelah mendengar bahwa seorang irregular telah masuk. Dia kasar, penasaran, dan langsung jengkel dengan manipulasi Hedon yang kentara. Dia meminjamkan Bam Black March, salah satu senjata legendaris 13-month series, jarum penyala dengan kekuatan luar biasa yang menurut penilaian wajar manapun, Bam seharusnya tidak bisa menggunakannya. Dia menggunakannya. Dia membiarkan belut itu menelannya, menusuknya dari dalam, dan ketika bola itu ternyata lebih keras dari yang diharapkan, dia menyalakan Black March, sebuah pencapaian yang membutuhkan kerjasama senjata itu, yang diberikannya karena secara mustahil ia menyukainya. Bola itu pecah. Bam diangkut ke second floor. Yuri murka. Black March seharusnya tidak menyala untuk siapapun selain dirinya. Bam sudah mulai melanggar aturan yang tidak dia ketahui keberadaannya. Second floor adalah tempat para pendaki ditempa atau dipatahkan. Disebut floor of tests. Dan setiap ujian dirancang untuk mengevaluasi bukan hanya kekuatan, tetapi strategi, kerjasama, dan kesediaan untuk berkorban. Bam tiba dalam kekacauan. Acara pertama, Evangel's Hell, adalah eliminasi bebas untuk semua. Bertahan hidup, dan Anda memenuhi syarat untuk ujian formal. Mati, dan Anda tidak pernah pantas mendapat perhatian tower. Disinilah Bam bertemu dengan 2 orang yang akan mendefinisikan perjalanannya melalui bagian 1. Khun Aguero Agnis adalah anak dari Khun Family, salah satu 10 Great Families yang menguasai tower. Dia brilian, manipulatif, dan sepenuhnya sinis. Dia diusir dari keluarganya setelah adik perempuannya gagal menjadi putri jahat, dan dia membawa penolakan itu seperti bilah yang belum dia putuskan akan dipakai untuk siapa. Dia berbicara dalam setengah kebenaran. Dia merencanakan 3 langkah ke depan. Dia tidak mempercayai siapapun. Namun, dalam beberapa menit setelah bertemu Bam, sesuatu bergeser. Bam begitu jelas tulus, begitu hampa dari motif tersembunyi, sehingga sinisme Khun yang dibangun dengan hati-hati tidak punya pegangan. Bocah itu tidak sedang bermain permainan. Dia mencari seorang gadis. Itulah seluruh agendanya. Dan Khun yang menghabiskan hidupnya dikelilingi oleh orang-orang yang agendanya memiliki agenda, tidak tahu bagaimana memproses seseorang yang benar-benar mengatakan apa yang dia maksudkan. Rock Wraith Racer adalah anggota ketiga. Dia sangat besar, pejuang reptil dari spesies Wraith Racer yang berburu untuk olahraga, dan memanggil semua orang kura-kura karena rasnya hanya mengakui 2 kategori kehidupan, Wraith Racer dan mangsa. Dia keras, bangga, agresif, dan sepenuhnya tanpa kehalusan. Dia ingin bertarung melawan hal-hal yang kuat. Bam membawa senjata yang memancarkan kekuatan. Rak ingin memburunya. Ketiganya membentuk sebuah tim, bukan karena persahabatan, tetapi karena kebutuhan. Ujian membutuhkan kelompok bertiga. Khun membutuhkan sekutu yang bisa dia kalahkan secara pemikiran. Rak membutuhkan lawan yang layak dikejar. Bam membutuhkan orang. Titik. Dia belum pernah memiliki teman sebelumnya. Konsep itu baru baginya dengan cara yang sulit dilebih-lebihkan. Bocah dari gua sedang belajar, secara real time, apa artinya memiliki orang di sampingnya. Ujian-ujian meningkat. Crown Game mengadu tim satu sama lain untuk hak memakai mahkota dan maju. Tetapi, tangkapannya adalah siapapun yang memakai mahkota harus tetap duduk di singgasana. Tinggalkan singgasana dan tim Anda kalah. Bam melihat Rachel di antara peserta. Ketika dia diserang di putaran final, dia meninggalkan singgasana tanpa ragu, menyerahkan permainan untuk melindunginya. Dengan begitu, dia melepaskan ledakan tak sadar Shinsu yang begitu kuat hingga menghancurkan mahkota itu sendiri.
para administrator memperhatikan. Bocah ini seharusnya tidak bisa melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Position training menyusul. Regulars diberi peran khusus, fisherman, light bearer, spear bearer, scout, wave controller. Bam ditempatkan sebagai wave controller, seorang spesialis Shinsu. Bakatnya langsung dan mengganggu. Teknik yang membutuhkan minggu bagi regulars lain untuk dipahami, direplikasi Bam dalam hitungan jam. Dia tidak berbakat dalam arti biasa. Dia menyerap kemampuan seperti air mengisi bejana, pasif, alami, seolah-olah keterampilan itu sudah ada di dalam dirinya dan hanya perlu diberi nama. Ini menakutkan seorang regular bernama Ho. Ho mendaki tower untuk alasan yang sama seperti banyak orang. Untuk mendapatkan kekuatan yang dia tidak punya ketika semua orang yang dia cintai dibunuh. Dia berlatih bertahun-tahun. Dia mengorbankan segalanya. Dan kini dia menyaksikan seorang bocah tanpa pelatihan, tanpa pengalaman, tanpa pemahaman tentang berapa biaya semua ini, melampauinya tanpa usaha. Kebencian Ho membusuk. Sebuah surat misterius yang kemudian terungkap ditanam oleh Kun sebagai bagian dari manipulasi terhitung, mendorong Ho ke arah kekerasan. Selama ujian hide and seek, Ho menyandera Rachel, memegang pisau di lehernya, dan menuntut agar Bam menghadapi pemeriksa Rangker Kwan sendirian. Dalam konfrontasi itu, Bam menyalin teknik imobilisasi Shinsu milik Kwan dengan sempurna, gerakan yang dia saksikan sekali dan reproduksi secara insting, dan membekukan Ho di tempat. Ho hancur dan kalah, menusuk dirinya sendiri. Dia mati di depan Bam. Kata-kata terakhirnya adalah bahwa mereka tidak pernah berteman dan dia membencinya. Itulah kematian pertama yang disaksikan Bam dari dekat. Bocah dari gua yang memasuki tower tanpa tahu apa-apa tentang kekerasan atau kehilangan, kini memahami keduanya. Dan Rachel, terjebak dalam kekacauan, terluka. Kakinya rusak, dia tidak bisa lagi berjalan. Ujian terakhir dari second floor tidak diberikan oleh para pemeriksa tetapi oleh penjaga lantai itu sendiri, entitas yang begitu kuat sehingga bahkan Rankers tunduk pada otoritasnya. Ujian dilakukan di bawah air di dalam gelembung Shinsu. Tim harus menavigasi lingkungan terendam, menghindari makhluk bernama Bull, dan menangkap lumba-lumba jaring. Peran Bam sederhana, melindungi Rachel. Dia tidak bisa bergerak. Dia duduk di dalam gelembung sementara Bam menjaganya dari serangan Bull. Itulah peran yang membuatnya terlahir. Bukan terlahir secara harfiah, tetapi terlahir dalam arti bahwa segala sesuatu tentang Bam, semua yang dia ada, dan semua yang telah dia lakukan sejak memasuki tower, telah dalam pelayanan kepada satu orang ini. Melindunginya bukanlah kondisi ujian, itu adalah identitasnya. Dia melawan Bull. Makhluk itu sangat besar, ganas, dan tanpa henti. Bam kalah dalam setiap aspek fisik, tapi dia tidak mundur, tidak menghitung, tidak menimbang nilai strategis bertahan hidup melawan biaya keterlibatan. Dia bertarung karena Rachel ada di belakangnya dan tidak ada apapun di tower atau di bawahnya yang akan mencapainya selama dia masih bernapas. Dia membunuh Bull. Dan kemudian Rachel berdiri, gadis yang tidak bisa berjalan, gadis yang kakinya hancur dalam insiden hide and seek. Dia bangkit dari lantai gelembung, berjalan ke tempat Bam sedang pulih dari pertarungan, dan mendorongnya keluar. "Maaf Bam, ini kau harus mati." Dia jatuh, keluar dari gelembung, ke dalam air gelap. Bocah yang merangkak keluar dari gua untuk menemukan satu-satunya orang yang berarti baginya didorong kembali ke dalam kehampaan oleh orang yang sama itu. Ekspresi di wajahnya bukan kemarahan, bahkan bukan keterkejutan. Itu adalah ketidakmengertian total dari seseorang yang seluruh modelnya tentang realitas baru saja dibatalkan. Kaki Rachel tidak pernah benar-benar hancur. Ketidakmampuannya berjalan adalah pertunjukan, bagian dari kesepakatan yang dia buat dengan Hedon di first floor. Hedon memberitahunya bahwa dia bisa mendaki tower, tetapi harganya adalah nyawa Bam. Dia harus membunuhnya. Bukan karena Hedon membutuhkan Bam mati, politik di balik tuntutan itu jauh lebih dalam daripada yang diungkapkan bagian 1, tetapi karena Hedon ingin tahu apakah dia akan melakukannya. Dia melakukannya. Ketika Rachel muncul dari air, dia memberitahu teman-teman Bam bahwa dia mati melindunginya dari Bull. Rak menuntut tahu di mana Bam. Hun menatapnya dengan ekspresi yang penonton belum bisa baca sepenuhnya. Regulars lainnya, orang-orang yang bertarung di samping Bam yang berubah karena kehadirannya, yang menyaksikan seorang bocah tanpa ambisi selain cinta entah bagaimana menjadi orang paling penting di lantai itu, berkumpul di sekitar Rachel.
Mereka berjanji akan membantunya mendaki tower demi mengenang Bam. Kekejaman itu total. Rachel tidak sekadar membunuh Bam. Dia mewarisi warisannya. Orang-orang yang mencintainya kini melayaninya. Bocah yang memasuki tower, demi satu orang dihapus oleh orang itu dan digantikan dengan sebuah kebohongan. Tapi Bam tidak mati. Di dasar ujian penjaga, di tempat gelap yang mencerminkan gua tempat hidupnya bermula, seorang pemandu bernama Warin menemukannya. Dia mengulurkan tangannya. Dia memberitahunya bahwa dia bisa menuntunnya naik ke tower. Untuk menemukan apa yang dia inginkan, seberkas cahaya merah turun. Bam mengambil tangannya. Dia diangkut ke lantai ketiga. Dia hidup, tapi bocah yang memasuki tower telah pergi. Yang tersisa adalah sesuatu yang lebih keras, sesuatu yang ditempa dalam api spesifik, dari dikhianati oleh satu-satunya orang yang pernah Anda cintai. Ketika dia muncul kembali, 5 tahun kemudian, di awal bagian 2, dia tidak lagi dipanggil 25th Bam. Dia adalah Ju Viola Grace, kandidat Slayer untuk FUG, organisasi kriminal paling berbahaya di Tower. Bocah lembut yang tidak menginginkan apa-apa selain menemukan Rachel telah menjadi senjata yang diarahkan kepada King jahat sendiri. Bagian 1 dari Tower of God adalah 78 bab. Itu adalah cerita lengkap. Seorang bocah memasuki dunia yang tidak dia pahami, menemukan kebaikan dan kekejaman dalam ukuran setara, dan dihancurkan oleh orang yang paling dia percayai. Itu juga merupakan fondasi untuk narasi yang membentang lebih dari 650 bab dalam 3 bagian, 2 musim anime, dan mitologi yang begitu rumit sehingga pembaca masih memetakan koneksinya 16 tahun kemudian. SIU membangun ini, satu orang. Menggambar dan menulis setiap minggu sejak 2010 melalui beberapa hiatus yang dipaksa oleh masalah kesehatan yang akan mengakhiri karier kebanyakan orang. Tower yang dia bangun bukan sekadar latar. Itu adalah salah satu arsitektur fiksi paling ambisius dalam medium ini. Sebuah dunia di mana kekuasaan memiliki hierarki, di mana politik memiliki konsekuensi, di mana aturan cukup konsisten untuk menghargai pembaca yang cermat dan cukup kompleks untuk mengejutkan mereka. Dan semuanya bertumpu pada fondasi emosional paling sederhana yang mungkin. Seorang bocah mencintai seorang gadis dan dia membuangnya. Itulah bagian 1. Floor of Tests, arc yang meluncurkan sebuah kerajaan. Tower of God, Shinyitab, tersedia di Webtoon. Manhwa telah berjalan sejak 2010 dengan lebih dari 650 bab dalam 3 bagian. Adaptasi anime memiliki 2 musim yang tayang di Crunchyroll. Musim 1 meliputi bagian 1, dan musim 2 meliputi Arc Return of the Prince dan Workshop Battle dari bagian 2. Apa yang saya bahas hari ini adalah prolog dari sesuatu yang sangat besar. Tower memiliki lebih dari 130 lantai. Politik Ten Great Families, misteri kontrak King jahat dengan para penjaga, sifat sejati Irregulars, identitas Fantaminum, peran Enryu, revolusi yang sedang dibangun FUG, Ideahon Dokhmramindia, semuanya terungkap di bagian 2 dan bagian 3 dengan cakupan yang membuat arc pembuka ini terlihat seperti satu langkah di tangga tak terbatas. Jika rekap ini menahan perhatian Anda, subscribe. Manhwa Recap Vault membahas cerita-cerita yang mendefinisikan genre, dan Tower of God adalah tempat genre itu dimulai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.